Gak ngapa-ngapain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Walaupun mohon maaf saya tidak mengundang, ini dadakan. Mengapa demikian? Karena mumpung saya ada waktu. Nah, kapasitas perkenalan dulu, nama saya Ranto, rumah saya di depan. Kapasitas saya di sini adalah sebagai pengurus yayasan harian. Nah, adapun keperluannya kita bertemu di sini. Yang pertama adalah silaturahmi, lalu yang kedua untuk memperkenalkan bahwa di PAUD harapan kita ada guru baru, pendidik baru, walaupun masih muda, insya Allah cepat bisa berinteraksi karena Bu Fitri ini kemarin-kemarin sudah belajar mengajar di Bimba. Di Bimba ya sedikit punya nama, punya brand yang punya nama. Tapi Mbak Fitri ini ingin merambah ke dunia pendidikan yang lebih formal lagi. Insya Allah Bu Fitri nanti cepat beradaptasi, cepat bisa belajar. Apalagi sekarang media belajar kan banyak, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari mana pun juga. Karena itu, lalu yang kedua, karena sekarang benar akan diolah secara profesional, maka PAUD sendiri, TK sendiri, terus TK yang berjenjang juga sendiri. Nah, terkait dengan dulu saya kepala sekolah, karena kesibukan saya mengundurkan diri tidak jadi kepala sekolah, digantikan oleh Bu Yani. Nah, kebetulan Bu Yani itu dapat tugas di Bali dengan suami, terus suami mengundurkan diri, jadi akhirnya diganti dengan yang di bawahnya yaitu Bu Nia. Jadi sekarang kepala sekolahnya dari Bu Eti, lalu setelah itu setelah saya Bu Yani, setelah Bu Yani sekarang berarti Bu Nia. Nah, nanti kalau seandainya Bu Nia ada tugas di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung, itu juga turun lagi ke Bu Fitri. Nanti kita cari yang bantu lagi. Mengapa kita tidak minta bantuan kepada guru TK? Karena memang tupoksinya sudah berbeda. Guru TK ya guru TK, guru PAUD ya guru PAUD, supaya mudah dalam peningkatan mutu. Nah, itu untuk guru. Terus yang kedua tentang pembiayaan. Pembiayaannya masih sama, walaupun nanti Bu Fitri sama Bu Nia merumuskan, akan tapi saya masih ingin bahwa pendidikan PAUD ini murah meriah, terjangkau. Kemarin sempat ada usulan ya semacam SOT lah, sumbangan orang tua per minggu 3.000. Ini kira-kira keberatan apa tidak? Tidak ya, per minggu 3.000. Lalu untuk daftar ulangnya itu di TK itu nggak ada, tidak ada daftar ulang yang kayak di TK itu nggak ada. Masa nanti di PAUD daftar ulang, di TK daftar ulang kan memberatkan wali murid. Karena saya ingin pendidikan ini benar-benar pemerintah sudah hadir dengan bantuan bosnya. Nah, jadi ini hanya sekedar ya pemerintah membantu, bos sudah banyak sekali, bukan bos, BOP namanya, sudah banyak sekali. Nah, akan tapi karena ini sekolah swasta, gurunya itu bukan negeri dan ada beberapa operasional lain, maka saya minta sumbangan orang tua SOT 3.000 per minggu. Keberatan tidak? Tidak. Nah, terus yang berikutnya untuk biaya insidental lainnya, contohnya mungkin besok akan ada karnavalan, ya silahkan dimusyawarakan bersama-sama, silahkan wali murid yang ambil komando. Kami Dewan Guru dari Yayasan sifatnya hanya mendampingi. Contohnya
ada wali murid yang, wah saya punya mobil kolbak, pakai mobil kolbak saja. Nah, nanti dengan saya biayanya sekian. Atau ada yang mau punya ide naik odong-odongnya si A, biayanya lebih murah sekian. Nah, nanti silakan, yang menentukan itu adalah wali murid semuanya. Dari mulai mau seperti apa, mau bagaimana, atau menggunakan motor saja lah. Lagi pula kalau diodong-odong rewel anaknya, biar nanti sama suami bapak ibu bisa mendampingi, itu ya boleh. Tapi kalau menggunakan motor, misal saya, silakan gunakan helm yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini karnaval, ya silakan di motornya itu dibuat ada 1-2 motor, ada misalkan seperti kaligrafi, apa itu namanya, seperti ada helikopteran atau apa itulah, yang tank-bajan. Jadi memang kelihatan seperti karnaval, tapi kan kalau hanya naik motor, pakai helm, lalu setelah itu ayah ibu pakai helm, anak di tengah atau anak di depan, ini kan lucu, walaupun sekalipun anaknya didandani misalkan ya. Jadi untuk karnaval saya serahkan kepada wali murid, monggo baiknya seperti apa. Cuma nitip, kalau menggunakan odong-odong ini ya, gaya odong-odongnya siapa silakan dirembuk, ke siapa dirembuk. Lalu setelah itu untuk seragamnya seperti apa, bannernya bagaimana, ya nitip juga untuk guru ya, orang ketang pirang perak ya disisihkan lah untuk tuku es nenggalan, karena kan capek juga ya ngawal anak-anak. Itu aturan mainnya seperti itu. Dan untuk akhirnya pun juga sama, di akhir pendidikan pun juga sama, di mana silakan dimusyawarahkan. Mau ada perpisahan di sini yuk silakan, mau tidak di sini pun juga silakan, mau ada dharma wisata juga silakan, tidak ada dharma wisata juga silakan. Lah untuk mau nggak ikut dharma wisata lah, nanti TK aja ikutnya juga boleh. Bisa dipahami gitu? Nah, untuk guru sudah, untuk pembiayaan sudah, hanya ada sumbangan orang tua dan biaya insidentil. Insiden seperti itu ya. Dan juga mungkin buku, ya bukan untuk korek-korekan itu gambar-gambar anak ya, dibelilah. Berarti kan sumbangan orang tuanya hanya untuk buku, lalu untuk yang dipakai sama anak itu sendiri, mau seragam atau mau buku, dan juga tadi kegiatan di tingkat kecamatan, gitu gitu. Nah, terus untuk membantu, namanya juga anak TK ya, anak PAUD toh, nah juga anak PAUD, ini kan masih beres sekali. Itu ya silakan dibuat regu piket. Walaupun yang sekolah bareng-bareng, anak sama ibunya bareng-bareng sekolah, ya sedini mungkin sekolah itu yang pertama anak jadi berani. Yang kedua, kalau di sekolah itu kan udah main HP, minimal nyapi HP walaupun hanya 2 jam. Kayak gitu kan? Melatih keberanian, kemandirian, bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi dengan teman sebayanya. Ada faktor lumayannya lah. Pak, kalau misalkan anaknya nggak mau berangkat sekolah gimana? Ya nggak apa-apa. Orangnya juga TK. Kayak gitu ya. Jadi silakan ibu-ibu bersama-sama dengan kami di sini, Bu Nia sama Bu Fitri, hanya sekedar memfasilitasi anak untuk bermain, memfasilitasi anak untuk bersosialisasi, untuk beradaptasi, ya, gitu aja ya. Untuk belajar sedikit-sedikit lah. Namanya juga anak tidak ada anak harus bisa macam sudah wani, orang pakai ciwek, orang nakal kena-kena disuntung, orang jualan HP terus disuntung. Kayak gitu kan? Nah, monggo ada yang mau ditanyakan? Monggo. Itu yang buat yang 3.000 berarti seminggu sekali ya? Setiap hari apa? Ya kalau bisa setiap hari Senin. Kalau Senin lupa kan bisa hari Selasa. Selasa lupa kan bisa hari Rabu. Kayak gitu ya? Langsung dikumpulkan ke Bu Guru. Nah, pengumpulannya itu ke Bu Nia atau Bu Fitri, gitu ya. Dan untuk seragam ataupun untuk buku dan lain sebagainya, jika ibu-ibu ada rezeki, boleh nitip. Misalkan ini nitip, Mbok,
Tapi seragam boleh menggunakan seragam kakaknya di TK atau di SD, bajunya masih bagus, masih rapi, ya nggak usah beli lah. Ya, bisa untuk ukuran lain. Paham? Kalau mau nitip silakan, entah itu beli buku atau beli apapun juga silakan nitip, kan tidak salah. Tapi kan nanti ada pertanggungjawabnya ini. Kayak gitu. Atau bingung, ini saya nitip 50.000, yang bilang buat SPP, buat apa? SOT. Kan pindah ke telur ping, ternyata ngasih catering itu boleh. Ya. Jadi 3.000 per minggu, terus nitip silakan mau nitip berapa rupiah untuk beli kaos atau untuk beli seragam atau untuk beli buku, selama pemberitahuan resmi belum kami buat gitu. Monggo ada lagi. Dan kita sama dengan paut yang lain, hari Sabtu belajar di rumah. Nah, cuma anak PAUD lah. Kalau 6 hari ke sekolah kan udah bete, ya cukup 5 hari saja. Ya, 5 hari saja. Untuk PAUD khusus hanya 5 hari belajar di sekolah. Begitu. Gitu ya. Ada lagi? Monggo, mau pertanyaan yang lainnya. Tidak ada? Dan yang terakhir, silakan nanti bermusyawarah dibuat regu piket. Maksudnya regu piket adalah membantu guru untuk bersih-bersih, walaupun sudah dibayar, tapi kan ya bayangkan sebulan bayarannya enggaknya orang 500 juta kan melasi, Bok. Ya kan? Nah, yang bantu bareng-bareng lah untuk piket, bersama bersihkan kelas, juga membantu jagain bocah. Silakan, misalkan satu yang piket itu 3, berarti yang di ruangan minimal 3 itu harus di ruangan, yang lainnya boleh di luar. Begitu ya. Ya, belajar pulang juga tidak apa-apa, tapi siapa tahu di antara ibu-ibu semua ada yang dilirik bisa bersama-sama dengan kami menjadi guru. Contohnya aja Bu Yani, dulu wali murid di sini, yang terukah di sini, fundingnya kan cuma Bu Eti, Bu Heni, sama Bu Acih. Hanya 3. Karena kami kewalahan, muridnya semakin banyak, Bu Yani kelihatannya mampu, ditarik Bu Yani mau. Bu Neni kelihatannya mampu, ditarik Bu Neni mau. Nah, siapa tahu nanti juga ada yang berminat menjadi guru, itu pun juga nanti akan kami tahu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Gak ada? Baik, saya simpulkan ya. Kesimpulannya adalah SOT 3.000, hari sekolah 5 hari sekolah, ada regu piket. Untuk seragam atau untuk buku, silakan boleh nitip uang, boleh menggunakan milik kakak kelasnya yang sudah lulus tapi masih bagus, ya. Terus cukup itu ya, kayaknya cukup. Gak ada yang lain kan ya? Cukup jelas. Kalau ada informasi atau ada saran masukan, silakan sampaikan kepada Bu Fitri dan ke Bu Nia. Untuk teman-teman yang belum bisa melihat informasi langsung dari saya, silakan ceritakan atau lihat di channel YouTube saya. Gitu ya. Terakhir, sampaikan salam kenal kami untuk keluarga di rumah, sampaikan salam hormat kami untuk keluarga di rumah, dan mohon maaf jika awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang pantas atau tidak baik, tolong jangan diceritakan. Tapi kalau ada yang baik-baik, tolong ceritakan. Ceritakan kami yang baik-baik, sekolah kami yang baik-baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.